Perpajakan internasional, transfer pricing. Kelompok ketiga, kelas C Praktikum 1. Anggota pertama, Hendra Tripatmawardhani. Anggota kedua, Alwi Rudotul Fadilah. Anggota ketiga, Kevin Febrian Tiawan. Anggota 4, Novita Sari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C Praktikum 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait metode transfer pricing. Di sini ada pun dosen pengampu mata kuliah pajak internasional yaitu Ibu Mela Nurdiali SMAK. Baik, untuk materi pertama tentang transfer pricing yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Kevin. Kepada Kevin dipersilakan. Baik, yang pertama transfer pricing. Menurut PMK nomor 22 PMK 03 tahun 2020 pasal 1 ayat 17 penentuan harga transfer atau transfer pricing yang selanjutnya disebut penentuan harga transfer adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Pertama, faktor globalisasi menjadi salah satu faktor berkembangnya praktik transfer pricing. Perusahaan semakin mudah melakukan perpindahan barang, jasa, modal, hingga sumber daya manusia antar negara. Pasal 18 ayat 3 UU nomor 36 tahun 2008. DJP berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus atau metode lainnya. Yang selanjutnya pasal 18 ayat 4 UU nomor 36 tahun 2008 wajib pajak dianggap memiliki hubungan istimewa apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya membacakan sendiri yaitu hubungan istimewa. Peraturan Menteri Keuangan pasal 4 ayat 1 PMK nomor 22/PMK.03/2020 di mana hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya dengan mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Di sini ada 3 kategori hubungan istimewa. Yang pertama, hubungan istimewa karena kepemilikan, di mana hubungan istimewa itu dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang merupakan penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua yaitu hubungan istimewa karena penguasaan. Di sini ada 5. Yang pertama, satu pihak menguasai pihak lain. Kedua, pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama. Yang ketiga, terdapat orang yang sama terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada 2 atau lebih. Yang keempat, pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama. Dan yang terakhir, satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Yang terakhir yaitu hubungan istimewa karena hubungan keluarga. Di sini terbagi 4, yaitu yang pertama saudara garis keturunan lurus yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang kedua saudara garis keturunan ke samping yaitu saudara. Yang ketiga semenda garis yaitu keturunan lurus anak tiri. Dan yang terakhir semenda garis yaitu keturunan ke samping yaitu ipar. Selanjutnya yaitu ada pihak afiliasi. Nah, adapun pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 7, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan. Transaksi afiliasi yang diatur oleh OECD Transfer Pricing Guidelines 2022
adalah transaksi antara dua perusahaan yang merupakan perusahaan yang terkait dengan hubungan istimewa, di mana perusahaan yang dimaksud disebut sebagai associate enterprise atau perusahaan afiliasi. Nah, di sini menurut PMK nomor 22, di mana nomor 22 garis miring PMK titik 03 2020, jenis-jenis transaksi afiliasi yaitu terbagi menjadi 9. Yang pertama, transaksi pengalihan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud. Yang kedua, transaksi persewaan harta berwujud. Yang ketiga, transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud. Yang keempat, transaksi pengalihan aset keuangan. Yang kelima, transaksi pengalihan hak sehubungan dengan penguasaan wilayah pertambangan atau hak sejenis lainnya. Yang keenam, transaksi pengalihan hak sehubungan dengan pengusaha perkebunan, kehutanan, dan atau sejenis lainnya. Yang ketujuh, transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha termasuk pengalihan fungsi, aset, dan atau risiko antar pihak afiliasi. Yang kedelapan, transaksi pengalihan harta selain kas pada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal atau in-bank. Dan yang terakhir, transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya. Lalu untuk pembahasan utamanya di sini ada 5, di mana metode transfer pricing yaitu yang pertama, metode pembandingan harga antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau comparable uncontrolled price atau CP atau CAP. Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method. Yang ketiga, metode biaya plus atau cost plus method. Yang keempat, metode pembagian laba atau profit split method. Dan yang terakhir, metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Untuk metode pertama yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau comparable uncontrolled price atau CUP. Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang banding. Berdasarkan OECD TP Guideline 2022, metode CAP digunakan ketika ada transaksi penjualan atau pembelian dari produk yang sama atau mirip antara pihak afiliasi dan pihak non-afiliasi. Ketika terdapat transaksi yang sama tetapi tidak identik, harga sebaiknya disesuaikan untuk dapat merefleksikan perbedaan pada transaksi. Untuk contoh kasus penerapan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan metode comparable uncontrolled price method atau CAP, yaitu Apple Inc. yang memproduksi produk elektronik menjual 1.000 unit produk tersebut kepada PT Era Jaya Distributor yang berkedudukan di negara Indonesia dengan harga $140 per unit harga FOB. Pada tahun 2019, Apple Inc. juga menjual 1.000 unit produk M ke distributor independen di negara Z dengan harga $150 per unit atau harga shift. Biaya insurance dan freight sebesar $50 per unit. Diketahui bahwa Apple Inc. Corp memiliki kepemilikan 95% atas Apple Inc. Ltd. dan 60% atas PT Era Jaya Swasembada Tbk untuk tahun 2019. Apple Inc. sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP Surabaya. Untuk penyelesaian kasusnya itu yang pertama, laporan laba rugi Apple Inc. pada tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut. Penjualan PT Era Jaya yaitu 1.000 satuan dikali 140, maka didapat 140.000. Ke pihak independen 1.000 satuan dikali 150, maka didapat 150.000 dengan total penjualan. Harga pokok penjualan yaitu 2.000 satuan, 125, maka 290 dikurangi 250, dihasilkan laba kotor sebesar $40.000. Biaya operasi sebesar 33.000, maka laba rugi bersih usaha yaitu 40.000 dikurangi 33.000, didapat 7.000 dari 2,4% dari total penjualan. Perhitungan harga wajar yaitu harga pembanding independen atau harga shift per unit sebesar $150. Penyesuaian insurance and freight per unit
sebesar 5 US dollar, maka harga wajar 150 US dollar dikurangi 5 US dollar, maka didapat hasil 145 US dollar. Harga jual ke PT Eka Jaya, harga FOB per unit 140 US dollar, maka penyesuaian atas harga jual per unit PT Eka Jaya sebesar 5 US dollar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada metode kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method atau RPM dalam Per 32/PJ/2011 pasal 11 ayat 4 menyebutkan metode harga penjualan kembali atau RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Selanjutnya yaitu ada kondisi yang tepat dalam menerapkan metode harga penjualan kembali atau RPM. Yang pertama yaitu tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda. Yang kedua, pihak penjual kembali atau reseller tidak memberikan nilai tambahan yang signifikan atas barang atau jasa yang dijualbelikan. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Di sini Smart Corp adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di negara A. Smart Corp merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT Smart Indonesia Limited Risk Distributor yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun pajak 2021, PT Smart Indonesia membeli produk elektronik dari Smart Corp dengan harga 110 per unit US dollar. Selanjutnya, PT Smart Indonesia menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga 120 per unit US dollar. Selain menjual produk yang dibeli dari Smart Corp, PT Smart Indonesia juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli 100 per unit US dollar. Produksi tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga 120 per unit US dollar. Berdasarkan analisis fungsi wajib pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT Smart Indonesia sedang diperiksa oleh KPP Madya Jakarta Pusat untuk tahun pajak 2021. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasusnya. Yang pertama, laporan laba rugi PT Smart Indonesia pada tahun pajak 2021. Di sini tadi disebutkan penjualan yaitu sebesar 800 dikali harga sebesar 120 US dollar ditambah 500 dikali 120 US dollar menghasilkan 160.000 US dollar. Lalu untuk harga pokok penjualannya di sini besarannya yaitu 800 dikali 110 ditambah 500 dikali 100, yaitu jumlahnya 138 US dollar. Lalu untuk laba kotornya yaitu 22.000 dan untuk biaya operasinya yaitu 23.000 US dollar. Maka untuk laba atau rugi bersihnya di sini yaitu rugi di mana laba kotornya 22.000 US dollar dikurangi biaya operasional 23.000 US dollar yaitu menghasilkan rugi sebesar 1.000 US dollar. Perbandingan gross margin atas penjualan barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan pihak independen adalah sebagai berikut. Di sini untuk harga jual per unitnya pada Smart Corp yaitu sebesar 125 dan produsen Indonesia yaitu 120. Untuk harga belinya yaitu untuk Smart Corp yaitu 110 dan untuk produsen Indonesia yaitu 100. Jadi untuk labanya itu pada Smart Corp 120 dikurangi 110 yaitu 15 US dollar dan untuk produsen Indonesia independen 120 dikurangi 100 yaitu 20. Jadi gross margin atau laba kotor harga jualnya yaitu untuk Smart Corp sebesar 12% dan untuk produsen independen yaitu 16,7%. Maka berdasarkan gross margin dari transaksi independen sebagai pembanding internal, maka diketahui bahwa gross margin wajar atas penjualan kembali yaitu sebesar 16,7%.
Oleh karena itu, penentuan harga beli wajar produk per unit dari Smart Crop adalah di sini ALP sama dengan resale price dikurangi gross margin independent dikali resale price, di mana untuk resale price-nya yaitu 120 US dollar dikurangi untuk gross margin independentnya yaitu 16,7% dikali 125 US dollar. Maka hasilnya 125 US dollar dikurangi 20,88 US dollar menghasilkan di sini 104,12 US dollar. Maka harga beli dari Smart Crop yaitu 110 US dollar dikurangi harga beli wajar per unit yaitu 104,12 US dollar, maka koreksi atas harga beli yaitu 5,88 US dollar. Dengan demikian, harga wajar pada PT Smart Indonesia atas produk yang dibeli dari Smart Crop adalah sebesar 104,12 US dollar. Berdasarkan perhitungan tersebut, kantor pajak melakukan koreksi atas harga beli tersebut sebesar 5,88 US dollar. Lalu selanjutnya yaitu ada metode biaya plus atau cost plus method yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Ya, baik moderator. Yang ketiga adalah metode biaya plus atau cost plus method, di mana metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang diperoleh dari perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Adapun dua komponen pembentuk harga pada cost plus method, yang pertama adalah biaya produksi setiap unit dan yang kedua adalah markup atau keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya adalah penerapan dari metode biaya plus ini ada yang pertama itu pada kondisi barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Terus selanjutnya terdapat kontrak atau perjanjian penggunaan fasilitas bersama atau joint facility agreement atau kontrak jual beli jangka panjang long term buy and supply agreement antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kondisi yang ketiga adalah bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. Di sini ada strategi penerapan metode biaya plus. Yang pertama itu adalah menentukan total biaya produk dan layanannya. Dalam menentukan biaya tersebut dapat dilakukan dengan menjumlah biaya tetap dan variabel. Kemudian selanjutnya pembagian biaya total dengan jumlah unit sehingga mendapatkan hasil untuk jumlah biaya unit. Langkah yang ketiga adalah mengalihkan biaya unit dengan persentase markup sehingga mendapatkan biaya penjualan serta margin keuntungan produk. Selanjutnya di sini ada contoh kasusnya di mana KLM Corporation adalah perusahaan holding atau holding company yang berkedudukan di negara Amerika Serikat. KLM Corp merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham PT KLM Manufaktur yang berkedudukan di Indonesia dan juga menguasai 80% saham KLM Ltd Limit atau Distribution yang berkedudukan di Kanada. Pada tahun pajak 2022, PT KLM memproduksi dua jenis produk yang diberi kode PX100 dan PZ200 bahan baku untuk memproduksi produk dari PX100 dan PZ200 itu dibeli dari pihak independen. Nah, seluruh produk dari PX100 itu dijual kepada KLM Limit, sedangkan produk PZ200 dijual kepada distributor independen yang berkedudukan di negara Denmark. PT KLM menjual PX100 dengan harga 240 US dollar, sedangkan kepada pihak independen PT KLM menjual PZ200 dengan harga 200 US dollar per unitnya. Laba bersih usaha KLM Ltd adalah sebesar 21%, tidak terdapat perbedaan fungsi yang dilakukan. Aset atau harta yang digunakan, resiko yang ditanggung, persyaratan kontrak, strategi bisnis serta kondisi ekonomi
ketika bertransaksi dengan KLM Ltd maupun dengan pihak independen. PT KLM sedang melakukan pemeriksaan oleh KPP Jakarta. Nah, di sini ada skema kasusnya di mana sebelumnya mohon maaf ini terdapat salah tanda panah di mana KLM Corp itu berinvestasi pada PT KLM sebesar 100% dan juga 80% pada KLM Ltd. Dan PT KLM itu melakukan penjualan kepada KLM Ltd serta distributor independen di Denmark dan kemudian membeli bahan bakunya pada perusahaan independen. Next, Salwi. Kemudian di sini ada laba rugi pada PT KLM 2022 di mana penjualannya sebesar 420.000 US dollar, kemudian harga pokok penjualannya 360, maka diperoleh laba kotornya 60.000 US dollar dan biaya operasinya itu 40.000 US dollar. Dan laba rugi bersih usahanya maka diperoleh 20.000 US dollar. Dan 4,76% ini merupakan yang diperoleh dari laba rugi bersih usaha dibagi dengan penjualannya. Dan ini tuh laporan laba ruginya itu sudah diketahui pada soal. Next, Salwi. Dan kemudian di sini ada penyelesaiannya. Setelah dilakukan segmentasi terhadap laba rugi PT KLM, diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, di sini kan KLM Ltd itu merupakan perusahaan afiliasi. Maka penjualannya 1.000 dikali dengan 240, maka diperoleh 240.000 US dollar. Dan untuk distributor independennya yaitu 900 dikali dengan 200, maka diperoleh 180.000 US dollar. Dan untuk harga pokok penjualannya yaitu 220.000 pada KLM Ltd dan juga distributor independennya 140.000. Maka diperoleh laba kotor KLM Ltd sebesar 20.000 dan juga distributor independennya yaitu 40.000. Dan di sini ada gross markup di mana laba kotor itu dibagi dengan HPP, maka diperoleh KLM Ltd 9,1% dan juga distributor independennya 28,6%. Nah, karena terdapat pembanding internal yang andal, maka pembanding internal tersebut dapat digunakan. Jadi penghitungan arm's length price atau ALP, di mana cost dijumlah dengan gross markup independen dikali dengan cost-nya. Karena biayanya tadi adalah 220.000 dan dijumlahkan dengan gross markup-nya yang sudah dihitung sebelumnya dikalikan dengan 220.000, maka diperoleh 62.920 dan dijumlahkan sehingga diperoleh 282.920. Maka ini merupakan nilai penjualan wajarnya, dan nilai penjualan kepada KLM Ltd pada perhitungan sebelumnya adalah 240.000. Maka terdapat koreksi positif atas penjualan sebesar 42.920. Baik, selanjutnya yaitu metode keempat. Metode pembagian laba atau profit spread method atau PSM yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode pembagian laba atau profit split method. Merujuk pada pengertian menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 22/PJ/2013 dijelaskan bahwa PSM ini merupakan metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan dengan pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan. Metode profit split method ini berusaha mengukur kewajaran dari suatu kompensasi yang diterima oleh perusahaan atas kontribusinya dalam grup usaha. Metode ini akan mengidentifikasi keuntungan yang akan dibagi dari transaksi terkontrol, keuntungan yang relevan, dan kemudian membaginya di antara yang terkait perusahaan
atas dasar yang sah secara ekonomi yang mendekati pembagian keuntungan yang akan disepakati kedua belah pihak yang bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan dari perusahaan terkait diselaraskan dengan nilai kontribusi mereka dan kompensasi yang akan disepakati dalam perbandingan transaksi antara perusahaan independen dengan kontribusi tersebut. Boleh di next. Nah, metode PSM ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada metode pembagian laba kontribusi atau Contribution Profit Split Method, dan metode pembagian laba sisa yaitu Residual Profit Split Method. Untuk metode pembagian laba kontribusi ini merupakan metode pembagian laba antar pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan, kemudian aset yang digunakan, serta risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi. Untuk metode pembagian laba sisa merupakan metode pembagian laba yang mengidentifikasi terlebih dahulu laba sisa dengan mengurangkan laba rutin setiap pihak afiliasi dari laba gabungan, kemudian laba sisa dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat terhadap laba sisa. Masuk ke contoh kasusnya, pada contoh kasus pertama yaitu ada contoh kasus metode pembagian laba kontribusi. Jadi STU Corporation berkedudukan di negara A memiliki 98% saham di PT STU. Pada tahun 2020, PT STU membeli semi-finished good dari STU Corp untuk diproses menjadi finished good. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa STU Corp dan PT STU adalah saling terkait sangat erat dalam operasional perusahaan atau highly integrated operation. PT STU menjual produk jadi untuk pasar Indonesia. Nah, berdasarkan analisis fungsi diketahui bahwa PT STU melakukan fungsi-fungsi yang cukup signifikan untuk mendapat remunerasi yang tepat. Berikut laporan keuangan yang diperoleh selama pemeriksaan. Yang pertama, itu penjualan di STU Corp sebesar 100.000 dan di PT STU sebesar 120.000. Untuk HPP-nya, STU Corp itu 50.000 dan PT STU 100.000. Laba kotornya PT STU itu 20.000 dan STU Corp itu 50.000. Lalu mereka memiliki biaya operasi yaitu STU Corp sebesar 30.000 dan PT STU 18.000. Sehingga laba bersih usaha mereka yaitu STU Corp 20.000 dan PT STU 2.000. Untuk tahun pajak 2020, PT STU sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP BCP. Setelah dilakukan pencarian pembanding pada database komersial, diketahui bahwa tidak ditemukan perusahaan pembanding. Selanjutnya, untuk menerapkan Contribution Profit Split Method, digunakan analisis fungsi sebagai media untuk memberi bobot pada fungsi-fungsi yang dilakukan kedua belah pihak afiliasi yang saling bertransaksi. Nah, berikut ini adalah hasil pembobotan yang dilakukan terhadap fungsi kedua belah pihak afiliasi yang saling bertransaksi berdasarkan data dan analisis fungsi kedua belah pihak. Untuk fungsi pemasaran, STU Corp itu 6 dan PT STU 4. Untuk transportasi, STU Corp 4. Lalu untuk intangible property, STU Corp 10. Untuk akuntansi, STU Corp 1. Untuk penjualan, STU Corp 8. Untuk daftar pelanggan, STU Corp 6. Untuk logistik yaitu 3. Untuk pergudangan yaitu 0. Warantinya 3. Sales support yaitu 2. Dan training 5. Selanjutnya untuk PT STU pemasarannya 4, transportasi 1, intangible property 0, akuntansi 4, penjualan 2, daftar pelanggannya 4, logistiknya 2, pergudangan 5, waranti 2, sales supportnya 3, training 0. Nah, untuk totalnya itu bobot keseluruhan 75. Untuk STU Corp-nya 48 dan PT STU-nya 27, sehingga profit split mereka yaitu STU Corp 64% dan PT STU 36%. Selanjutnya dihitung net operating income STU Corp yaitu kan 20.000 dan net operating income PT STU itu 2.000, sehingga jika dijumlahkan total net operating income pembagian laba dengan contribution profit split method yaitu 22.000.
Nah, untuk net operating income STU Corp itu 64% dari yang tadi dikali 22.000 sama dengan 14.080. Selanjutnya untuk PT STU net operating income-nya 36% dikali 22.000 yaitu 7.920. Untuk koreksi positif atas net operating income PT STU yaitu 7.920 dikurangi dengan 2.000 sama dengan 5.920. Selanjutnya, untuk koreksi positif atas net operating income diatribusikan kepada transaksi afiliasi yang terjadi, yaitu transaksi pembelian, sehingga penyesuaian positif atas pembelian PT STU yaitu 100.000 dikurangi 5.920 menghasilkan 94.080. Next. Masuk ke contoh kasus kedua yaitu metode pembagian laba sisa. Soalnya itu BGS Corp, perusahaan manufaktur yang berkedudukan di negara A, memiliki 99% saham di PT BGS distributor yang berkedudukan di Indonesia. BGS Corp ini melakukan fungsi R&D dan memproduksi barang dengan brand name DK. Sedangkan PT BGS adalah distributor yang sangat aktif memasarkan produk yang dibuat oleh BGS Corp. Nah, PT BGS ini melakukan promosi dan iklan secara masif, baik di media cetak maupun elektronik, sehingga brand name DK ini menjadi sangat terkenal di Indonesia. Pada tahun pajak 2020, PT BGS sedang melakukan pemeriksaan oleh KPP MLG. Untuk laporan keuangannya, yaitu bisa dilihat di layar. Jadi, laba bersih usaha BGS Corp ini senilai 60.000 dan laba bersih usaha PT BGS yaitu senilai 40.000, sehingga laba bersih gabungan mereka itu 100.000 US dollar. Nah, tahap selanjutnya dilakukan pencarian terhadap perusahaan manufaktur yang hanya melakukan fungsi sederhana atau tidak melakukan R&D dan dilakukan pencarian terhadap perusahaan distributor yang hanya melakukan fungsi yang sederhana atau tidak melakukan aktivitas pemasaran secara besar-besaran. Hasil pencarian pada komersial database, perusahaan manufaktur atau simple function memperoleh laba bersih usaha yaitu 15.000. Manufaktur dengan fungsi sederhana mendapat remunerasi 3% dikali total cost. Kemudian untuk perusahaan distributor atau simple function memperoleh laba bersih usaha yaitu 19.520. Di mana distributor dengan fungsi sederhana mendapat remunerasi 2% kali penjualan. Untuk laba bersih usaha, simple manufaktur yaitu sebesar 15.000 dan laba bersih usaha simple distributor yaitu 19.520. Ditambahkan menghasilkan total laba bersih usaha 34.520. Untuk total laba bersih usaha dengan intangible asset itu 100.000 dan total laba bersih usaha simple function itu 34.520, sehingga jika dikurangkan residual profitnya 65.480. Selanjutnya, proporsi biaya R&D dan biaya marketing yang digunakan sebagai dasar alokasi residual profit. Untuk biaya R&D-nya yaitu 140.000 atau 43,75%. Untuk biaya marketingnya itu 180.000 atau 56,25%, sehingga total biaya alokasi residual profitnya yaitu 320.000. BGS Corp ini yaitu kan 43,75% dikali dengan 65.480 menghasilkan 28.648. Untuk PT BGS yaitu 56,25% dikali USD 65.480 menghasilkan 36.832, sehingga total residual profitnya itu 60.480. Dilakukan penyesuaian atas laba bersih usaha yaitu BGS Corp sama dengan 15.000 ditambah 28.648 menghasilkan 43.648. Lalu PT BGS yaitu 19.520
ditambah 36.832 menghasilkan 56.352. Untuk koreksi positif atas net operating income diatribusikan kepada transaksi afiliasi yang terjadi, yaitu transaksi pembelian, sehingga penyesuaian positif atas pembelian PT BGS yaitu 56.352 dikurangi dengan 40.000 menghasilkan 16.352. Kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode kelima, metode laba. Selanjutnya yaitu metode kelima, metode laba bersih transaksional atau transaksional net margin method yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk yang kelima, metode laba bersih atau transaksional. Dalam pengertiannya, TNMM merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva atau terhadap besar lainnya atau transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Berdasarkan SE 50/PJ/2013 dalam penerapan TNMM terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, pemilihan Profit Level Indicator atau PLI yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi. PLI ditunjukkan dalam bentuk perbandingan antara laba bersih usaha dengan penjualan, total biaya, aset, dan lain-lain. Yang kedua, rasio yang umum digunakan sebagai PLI, yaitu rasio tingkat pengembalian penjualan atau net margin, rasio tingkat pengembalian total biaya atau net markup, dan rasio tingkat pengembalian aset atau ROA, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini ada contoh kasus PKR Corporation merupakan perusahaan manufaktur yang berkedudukan di negara Amerika, memiliki 97% saham di PT PKR manufaktur yang berkedudukan di Indonesia. PKR Corporation juga memiliki 85% saham PKR Ltd distributor yang berkedudukan di negara Brazil. Nah, di tahun 2022, PT PKR menjual 100% produknya kepada PKR Ltd dengan harga $450 per unit. Laba bersih usaha PKR Ltd adalah sebesar 10%. Untuk tahun pajak 2022, PT PKR sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP Bogor. Nah, untuk di sini ada skemanya, di mana PKR Corporation itu berinvestasi pada PT PKR sebesar 97% dan juga PKR Ltd sebesar 85%. Dan juga PT PKR menjualkan produknya pada PKR Ltd, di mana di sini tanda panahnya itu PKR Corporation kepada PT PKR. Next slide. Dan di sini terdapat laporan laba rugi PT PKR 2022 di mana penjualannya $450.000 dan harga pokok penjualannya yaitu $300.000, maka diakumulasikan menjadi laba kotor dan diperoleh $150.000. Dan di sini persentasenya diperoleh dari laba kotor dibagi dengan penjualannya, maka diperoleh 33% dan biaya operasinya yaitu $135.000 diakumulasikan dengan laba kotor, maka diperoleh laba rugi bersih usaha sebesar $15.000 dan diperoleh 15.000 dibagi dengan 450.000 diperoleh 3,3%. Dan rasio tingkat pengembangan total biayanya itu atau net markup PT PKR, di mana total biayanya itu diperoleh dari biaya operasi yaitu 135.000
dijumlah dengan harga pokok penjualan yaitu 300.000, maka diperoleh 435.000. Dan kemudian rasionya itu diperoleh dari laba rugi bersih usaha dibagi dengan total biaya tadi, yaitu 435.000. Dan diperoleh 3,44%. Dan kemudian untuk pencarian pembanding dapat dilakukan pada commercial database. Kandidat pembanding yang diperoleh dari commercial database adalah 25 atau 25 perusahaan. Selanjutnya, melalui manual review atau manual screening dilakukan penelitian secara seksama. 16 perusahaan dianggap tidak sebanding dengan PT PQR, sehingga diperoleh 9 perusahaan pembanding yang reliable. Rasio net markup-nya itu adalah 9 perusahaan pembanding tersebut adalah dengan persentase 6,71%, 6,85, 6,95, 7,91, 7,31, 7,23, 7,59, 8,35, dan juga 8,93. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan itu harus dicari dulu kuartilnya, di mana kuartil itu adalah nilai tengah dari suatu data, dan di sini diperoleh kuartil satunya yaitu 6,95% dan kuartil 2-nya 7,31% dan kuartil 3-nya yaitu 7,91%. Dengan demikian net mark PT PQR-nya itu berada di range kuartil 1 hingga 3. Namun yang digunakan adalah kuartil 2 karena merupakan nilai tengah dari seluruh datanya. Dan kemudian rasio net mark-nya itu sebagai pembandingnya seperti yang sudah diketahui 6,95% hingga 7,91%, dan net mark PT PQR-nya itu 3,44%. Dan untuk menghitung nilai wajarnya itu, maka arm's length price-nya itu adalah dengan rumus total cost dijumlah dengan gross markup independen dikali dengan total cost, di mana total cost-nya itu adalah 435 yang telah dihitung di slide sebelumnya, dijumlah dengan kuartil 2-nya dikali dengan total biayanya. Maka diperoleh 31.798 dan diakumulasikan dengan total cost-nya, maka diperoleh nilai wajarnya itu adalah 466.798 US dollar. Dan untuk nilai penjualan kepada PT PQR-nya kan 450, maka harus dilakukan koreksi positif sebesar 16.798. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait metode transfer pricing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.